menyaksikan modul ajar keberagaman budaya di lingkungan sekitar. Sebelumnya perkenalkan, Nama saya Zihan Azhar. Nama saya Aina Rifa. nama saya Lita. Nama saya Gina Kartikasari. Nama saya Zareka Salsabila. Di sini modul ajar akan dipraktekkan oleh rekan kami yaitu Aina. Saya akan mempraktekkan materi tentang keberagaman budaya di lingkungan sekitar yang berada di fase B kelas 4 bab 3. Selamat menyaksikan. Dadah. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik. Sebelumnya Ibu mau cek dulu nih kehadiran kalian. Siapa hari ini yang nggak hadir? Siapa? Alisa, Ibu, sakit. Alisa kenapa sakit? Hasna ibu Terus, izin. Hasna izin. Razan. Razan kenapa? Nggak tahu, Bu, lupa. Aduh, mudah-mudahan yang sakit ataupun yang tidak bisa hadir hari ini kita doakan ya, semoga sehat selalu, cepat sembuh. Nah, sebelum ke pembelajaran, siapa KM-nya di sini? Boleh Saya, pimpin Bu. doanya. Bu. Boleh Lita, pimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum itu, ini kan kalian kelas 4 nih. Kita masuk ke bab 3 tentang keberagaman budaya di lingkungan sekitar. Sebelum ke materi, Ibu mau ice breaking dulu supaya semangat kalian pagi-pagi. Udah pada sarapan belum ini? Udah. Makan apa? Nasi goreng. Gorengan Telur. Sama Iya, ayam. Gus. Oh iya, bagus. Pagi-pagi jangan mie ya. Iya, Oke, Bu. harus nasi. Oke. Sebelum ke materi, Ibu ada ice breaking dulu. Boleh berdiri ya kalian? Iya, Bu. Nah, di sini ada tepung fokus sama Ibu dicontohin sekali. Terus kalian nanti ikutin Ibu ya. Ya. Jadi kayak gini. Tepuk fokus, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke? Oke. Ngerti? Bentar, Ibu. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Yes. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, baik. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, kita masuk ke materi. Tapi sebelum itu, Ibu ada lagu. Kalian harus nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Sebelum itu, Ibu mau ada yang maju dulu ke depan untuk mimpin lagunya. Lita. Siapa? Jangan aku, Bu. Selain KM nggak apa-apa. Ayo Gina, Gina Iya. bisa. Jadi ikut nyanyi ya semuanya. Gina perhatiin ya. Siapa yang nggak nyanyi? Oke, Bu. Oke. Oke. Semuanya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Boleh, silakan duduk kembali. Nah, oke, bentar ya. Setelah kita nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke, ini tuh kan materi tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Sebelum itu, materi apa aja sih yang sebelumnya udah dipelajari? Kan udah ya waktu minggu kemarin, udah Ibu jelasin. Terus, siapa yang tahu lambang negara Indonesia? Ada yang tahu? Lambang negara Indonesia tuh burung ganda. Ya, pintar.
Oke? Tujuan pembelajaran kali ini mengidentifikasi keberagaman budaya yang ada di Indonesia, menganalisis faktor yang menyebabkan keberagaman di Indonesia itu apa saja, menunjukkan sikap menghargai keberagaman di lingkungan dengan baik. Lanjut. Sebelum ke Bhinneka Tunggal Ika, ada saudara ataupun rekan kalian yang berbeda suku? Ada. Dari siapa? Coba. Dari Apa? Suku Jawa kah? Suku Sunda kah? Bali, Bu. Bali. Oke. Ya. Ada lagi? Batak, Bu. Batak. Suku apa? Jawa. Baduy katanya ada. Nah, Ibu mau tahu suku kalian sendiri itu apa sih? Suku Sunda. Sunda. Tapi bisa nggak bahasa Sunda? Bisa dong. Coba praktekin Jihan. Kalimat apa? Bahasa Sunda. Misalkan udah makan belum, bahasa Sundanya apa? Abi atas tuang. Oke, pintar. Ada lagi? Misalkan kalimatnya apa ya? Aku hari ini pergi ke sekolah. Sundanya apa? Abdi ayeuna makan ke sekolah. Ke sekolah. Dinten Pintar ayeuna. Sundanya murid-murid Ibu. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda tetapi satu tujuan. Gina, coba bacain yang paragraf pertama. Bhinneka Tunggal Bhinneka Tunggal Ika adalah Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan nasional Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini menggambarkan kondisi Indonesia yang memiliki banyak keberagaman namun tetap menjadi satu bangsa. Oke, lanjut Nagu baca paragraf 2. Bhinneka Tunggal Ika terdapat di bawah lambang negara Indonesia yaitu burung Garuda. Saloka ini berasal dari buku Suta Soma yang ditulis oleh Empu Tenggelar pada masa Majapahit sekitar abad ke-14. Oke, Nabila baca paragraf 3. Bhinneka Tunggal Ika mengandung nilai-nilai seperti toleransi, inklusif, damai, kebersamaan, dan setara. Nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti saling menghormati antara agama, suku bangsa, dan budaya, menghargai hasil karya orang lain, bergotong royong membangun bangsa. Oke, sih. Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, kita di Indonesia ini berbagai macam suku bangsa mulai dari Merauke hingga Sabang ya, atau Sabang sampai Merauke itu terdapat beberapa macam suku. Suku Baduy, Batak, dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Nanti ada faktor yang mempengaruhinya. Nah, ini ada lambang yang tadi sudah disebutkan. Lambang negara Indonesia adalah Burung Garuda. Terdapat gambar apa di situ? Ada banteng, pohon, kapas, rantai, bintang. Bagaimana sih ciri khas dari jati diri bangsa Indonesia? Keberagaman suku, agama, bahasa, adat, dan budaya yang dapat hidup rukun berdampingan. Berikut adalah beberapa ciri khas dari jati diri bangsa Indonesia. Yang pertama, memiliki beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Kalau kita membahas tentang suku adat, kan ada adat Sunda, adat Jawa itu. Kalau misalkan kalian nanti pernikahan gitu, kan kita mengikuti adat kita apa? Adat Sunda misalkan, adat Batak, dan lain sebagainya. Untuk menjaga dan memperkuat jati diri bangsa Indonesia dapat dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, menanamkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Contohnya apa? Rasa cinta tanah air. Upacara. Terus apalagi contoh? Upacara itu kan salah satu rasa menghargai, ya, menghargai nasionalisme. Terus juga menghargai perbedaan pendapat, saling menghormati dan menyayangi, saling tolong menolong dan berbagi. Kalian menerapkan nggak saling tolong menolong? Menerapkan, Bu. Contohnya apa? Tiket. Tiket dan lain sebagainya ya. Apa suku kalian? Ayo kita belajar budaya Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia hidup bersuku-suku. Apakah ada yang bisa menyebutkan suku kalian yang tadi udah ya? Ada suku Batak, katanya suku Baduy, dan lain sebagainya. Oke. Tahukah kamu bahwa ada lebih dari 1000 suku di Indonesia? Ada suku Batak, suku Dayak, suku Betawi, suku Baduy, suku Sunda, Jawa, dan lainnya. Nah, ini tuh kan peta Indonesia ya. Ya, Mulai dari sini, dari Sabang sampai Merauke terdapat berbagai suku. Lanjut, keberagaman suku adalah pengelompokan orang-orang yang memiliki keturunan, bahasa, budaya, agama, dan perilaku yang sama. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku yang tinggi. Di sini tuh ada Provinsi Riau. Provinsi Riau sukunya apa aja? Melayu. Terus Sakan, Anak Dalam, dan lain sebagainya ya. Terus ada suku DKI Jakarta, apa aja? Ada Betawi, Cina. Kalimantan Barat apa aja? Kalimantan Melayu, Dayak, Melayu, Melayu,
Suku apa? Jawa. Tengge, Osing. Iya. Nah, banyak ya ini ya. Jadi tiap provinsi itu ada berbagai macam suku. Faktor apa saja yang mempengaruhi keberagaman budaya di Indonesia? Faktor yang pertama ada letak strategis wilayah. Coba bacakan oleh Nabila sampai titik. Sampai Australia. Indonesia berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Oke. Nah, ini kan kelihatan ya? Bentar. Ya. Ini yang merah itu apa? Indonesia. Indonesia dihampit oleh dua benua, benua Australia dan Asia. Benua Asia juga dihampit oleh dua samudra, Samudra Hindia dan dan Samudra Samudra Pasifik. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Banyak pendatang menyebarkan agama, adat istiadat, dan kebudayaan negaranya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Nah, yang pertama agama datang ke Indonesia itu agama apa? Hindu. Ya, agama Hindu. Terus, selain letak strategis wilayah Indonesia, ada faktor lain ya. Nah, ini apa? Kondisi geografis negara kepulauan. Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas berapa? 17.000 pulau. Oke, berdasarkan data dari Kementerian Koordinator tahun 2019 itu penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa dan budaya sendiri. Selain ini ada juga faktor perbedaan kondisi alam. Poin yang keempat itu keadaan transportasi dan komunikasi. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Kebayang ya anak-anak, jadi kita kalau misalkan nggak ada komunikasi kita apa? Susah ya, buat kesana kesini, buat kenal untuk sesama manusia dan lain sebagainya. Sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lain. Kondisi ini menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia. Oke, lanjut. Nanti ya kita tanya jawab ya. Yang terakhir, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Naruh bacakan selanjutnya. Karena keterbukaan ini menyebabkan akulturasi budaya yang ada di daerah tertentu untuk mengambil dengan budaya dari luar. Nah, misalkan kayak di Sunda itu kan ada pengaruh budaya lain juga ya. Jadi kayak enggak seterusnya Sunda. Maksudnya ada campuran suku lain. Aku. Apa? Mama aku Sunda, bapak aku Jawa. Nah, gitu ya. Ya. Sebelumnya itu juga orang tua ibu ada suku Jawa, orang tua ada suku Sunda, sama ya kayak gitu berdasarkan. Lanjut, kita nonton video apa jadinya jika hanya ada satu suku di Indonesia, dan nanti kalian sebutin ya pesan apa yang ada di video tersebut. Oke, anak-anak, setelah kita menyimak video yang tadi, pesan apa sih yang dapat didapatkan atau dicerna oleh kita? Yang dari video tadi apa aja? Toleransi ya, toleransi. Terus juga tadi di video disebutkan bahwa jika tidak ada atau jika hanya ada satu suku di Indonesia itu tidak akan ada namanya keberagaman Kayak Korea Utara. Ya, tadi kan Korea Utara ya. Contohnya kan kalau Korea Utara tuh hanya ada satu suku. Tapi apa yang kita tahu? Korea Utara bergaduh kayak gitu. Di sini tuh ada permasalahan keberagaman, membeda-bedakan teman karena perbedaan suku, ras, agama atau daerah. Boleh nggak membeda-bedakan agama ras yang kayak gitu? Tidak boleh. Kenapa? Karena kita harus saling menghargai sesama suku, ras, agama atau daerah. Tidak menghormati perbedaan budaya suku bangsa lain tidak boleh ya. Terus juga tidak mau menolong orang yang kesusahan karena perbedaan. Boleh nggak? Nggak boleh. Kita harus saling tolong menolong. Karena tolong menolong itu tidak bisa dipandang karena ini suku, karena kamu suku Sunda, aku suku Batak, gak mau nolong gitu. Kan gak mau ya, kayak gitu. Terus juga bermusuhan dengan teman karena perbedaan, tidak mau mendengar dan memahami pendapat orang lain. Karena apapun berbeda-beda sukunya, kita harus saling menghargai, saling tolong menolong, toleransi, terus juga saling mendengar. Kalau misalkan ada teman yang cerita tentang di suku aku atau di adat aku mah kayak gini, kita harus saling menghargai juga. Kalau misalkan bukan suku tapi agama tuh kan ada agama apa aja?
Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, Hindu, Buddha. Yang kayak gitu. Kalau misalkan kita agama Islam, ada temen yang punya agama Kristen, kita tuh menjauh. Harusnya kita deketin, lebih baik lagi kita tahu tentang agama dia. Jadi kita tahu tentang adatnya, maksudnya aturan di agama dia itu seperti apa. Jadi kita saling menghargai gitu. Nah, di sini solusinya bisa dengan mempelajari keberagaman suku ya, yang tadi udah kita pelajari, keberagaman suku, sosial budaya, dan membangun jati diri bangsa melalui Bhinneka Tunggal Ika. Tadi semboyan Bhinneka Tunggal Ika apa? Berbeda-beda tetapi satu tujuan. Bagus, pintar. Sebelum ke materi selanjutnya, Ibu ada LKPD atau Lomba Kerja Peserta Didik, boleh dikerjakan. Sebelum itu, Ibu mau membagikan dulu kelompoknya. Ada 4 kelompok yang terdiri dari satu kelompoknya 4 atau 5 orang boleh. Kelompoknya Ibu bagi, ada kelompok DKI Jakarta, kelompok 1 kelompok DKI Jakarta, kelompok 2 kelompok Jawa Timur, kelompok 3 Jawa Barat, kelompok 4 ada Jawa Tengah. Oke, so Ibu tunjuk aja deh dari ujung aja ya, 1, 2, 3, 4. Dari situ 1, 2, 3, 4, oke? Iya, Bu. Nah, tadi kan sudah Ibu bagikan kelompok-kelompoknya. Ibu mau membagikan LKPD untuk tiap kelompoknya. Setelah itu, kita akan mengamati video mengenai opening Asian Games ya. Iya, Bu. Oke, setelah mengamati video, boleh kelompoknya, bentar. Boleh kelompoknya ke depan satu. Naruh boleh? Boleh. Untuk menjelaskan hasil diskusi yang sudah kalian isi di LKPD 1. Oke. Di sini ada 4 soal. Yang pertama yaitu apa saja keunikan yang kamu temui dari video pembukaan Asian Games tersebut? Jawabannya yaitu keunikannya ada di budaya lokalnya yang diiringi dengan penampilan seni dan musiknya khas Asia. Terus ada keberagamannya juga, ada semangat persatuannya juga. Terus yang kedua, apa saja pakaian daerah yang dipakai penari? Nah, pakaiannya yaitu ada pakaian kebaya Jawa, terus ada pakaian adat Minangkabau, terus ada pakaian adat Papua, terus ada dari Sulawesi. Terus yang selanjutnya, yang ketiga, apa saja lagu daerahnya? lagu daerahnya ada lagu Ampar-Ampar Pisang Ya. dari Kalimantan, terus ada Apuse dari Papua, ada Sipatokan dari Sulawesi Utara, ada Balelego dari Nusa Tenggara Timur, sama ada Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Oke, bagus. Yang terakhir, yaitu, mengapa para penari memakai pakaian yang khas? Ya. Karena untuk mempresentasikan atau menunjukkan keberagaman budaya Indonesia. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Naru. Terima kasih Naru. Bagus sekali ya yang sudah dipaparkan oleh Naru tadi. Boleh Ibu jelasin lagi sedikit tentang videonya? Boleh, Bu. Nah, tadi tuh ada tarian dari lagu daerah Apuse. Apuse itu lagu dari mana? Papua. Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Barat. Terus ada Bunga Jempa dari Aceh. Belum ke materi selanjutnya, kita mau ice breaking dulu. Pasti ini pada ngantuk ya, udah siang. Iya, Bu. Ngantuk kan? Oke, ice breakingnya kayak gini. Ibu praktekin ice breaking coconut. Jadi gini. C-O-C-O-N-U-T N-U-T N-U-T C-O-C-O-N-U-T N-U-T N-U-T. Oke? Oke. Tapi Ibu mau dulu satu orang yang ke depan. Boleh siapa? Lita deh. Ayo. Nah, Lita praktekin nanti teman-temannya semua ngikuti Lita, oke? Makin lama makin cepat gerakannya. Oke, Bu. Oke, lanjut. 1, 2, 3. C-O-C-O-N-U-T N-U-T N-U-T C-O-C-O-N-U-T N-U-T N-U-T. Gerakannya tak lebih cepat lagi. C-O-C-O-N-U-T N-U-T N-U-T C-O-C-O-N-U-T N-U-T N-U-T. Yang ketiga lebih cepat lagi.
CONUT, NUT. Oke, tepuk tangan dulu guys. Kita bagus banget. Nah, masih nyatet gak? Udah semangat ya? Lanjut ke materi rumah adat. Rumah adat itu kan rumah yang ciri khas tiap daerahnya, kayak rumah adat Sunda, rumah adat Padang, ada rumah joglo, dan lain sebagainya. Bahan-bahan dari rumah adat tersebut itu sangat beragam ya, nggak kayak rumah sekarang bahannya apa? Ada beton ya, bahan beton, terus juga keramik, batako, dan lain sebagainya. Kalau rumah adat dulu tuh hanya kayu juga. Jadi pure atau semuanya itu kayu ya, secara sederhana sekali rumah adat. Rumahnya panggung. Ya, kalau rumah panggung tuh kayak gimana? Rumahnya nggak pakai keramik, terus nggak nempel di tanah. Nah, Lantainya Gitu. nggak nempel di tanah. ya jadi rumah panggung itu rumah yang bawahnya apa ya, kayak ada kakinya. Iya, ada Ya, kakinya. tiap sudutnya tuh ada penumpangnya ya, nggak kayak sekarang. Kalau misalkan sekarang tuh tanah langsung lantai beton, semen, dan lain sebagainya ya. Oke, nah di sini itu ada gambar-gambar rumah adat. Nah, di sini itu ada gambar-gambar rumah Nusantara, rumah adat Nusantara. Rumah joglo dari mana? Jawa. Dari Jawa, pintar. Rumah nenek aku. Rumah neneknya? Iya. Oh iya, bagus dong. Baru ini ada rumah pangkonan dari mana? Sulawesi. Rumah soa dari mana? Dari Kalau dari Papua rumah Honai. Rumah Honai dari Papua. Gadang dari Padang. Nah, betul ya, rumah gadang dari Padang. Ada ciri khasnya ya, masing-masing bisa dilihat. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Pakaian adat. Coba bacakan oleh Dina, paragraf pertama. Pakaian adat adalah pakaian tradisional yang mencerminkan identitas budaya dan sejarah suatu daerah. Pakaian adat biasanya dikenakan pada acara-acara khusus seperti upacara adat, pernikahan, atau perayaan hari besar. Oke, nah pakaian adat itu kan pakaian yang formal ya. Kalian anak-anak ibu pernah nggak ngeliat di misalkan pernikahan saudaranya atau apapun itu yang pakai pakaian adat? Pernah. Adat apa biasanya? Aku adat Jawa, terus adat Padang. Adat Padang ya, adat Sunda yang pakai pakaian yang kayak nenek kakek gitu kan? Iya. Apa namanya ibu lupa? Nah itu tuh salah satu acara yang formal yang harus dikenakan pakaian adat. Juga pakaian adat memiliki ciri khas yang berbeda di setiap daerahnya. Ciri khas tersebut bisa berupa desain, motif, warna, dan aksesoris. Kalau misalkan di pernikahan Jawa, di sini kan suka ada apa namanya? Kembang goyang. Kembang goyangnya. Nah itu kan salah satu motif ciri khas masing-masing. Fungsinya coba bacakan oleh Naru. Yang pertama yaitu mengekspresikan identitas daerah, yang kedua menunjukkan status sosial perkawinan agamanya, yang ketiga melindungi diri, yang keempat diidentifikasi sama anggota kaum, yang kelima sebagai simbol kebanggaan nasional. Oke, lanjut. Nah ini ada tabelnya ya, nanti kalian bisa catat ya di buku masing-masing Baik, Ibu. tabelnya. Nah ini tuh bisa dilihat ada dari Papua ada baju apa? Adat Ewe. Jawa Tengah ada Blangkon. Besok. Ya. Jakarta ada Baya. Sulawesi ada baju bodoh. Nah kayak gini. Tarian daerah atau tari tradisional, tarian yang berkembang di suatu daerah, diwariskan secara turun-temurun. Kalau misalkan di Jawa Barat tari apa? Jaipong ya. Kalau misalkan dari Sulawesi ada tari kalau tari tortor dari mana? Batak, betul. Ciri tarian daerah menggunakan pakaian khas daerah, menggunakan musik tradisional, memiliki pola gerakan yang khas, diajarkan secara turun-temurun ya. Jadi diajarkan dari nenek moyang kita dari sebelum-sebelumnya, mengandung filosofi khas daerah, berhubungan erat dengan budaya daerah. Nah, nih. Nah ini ada Jawa Timur, tari remo, ada Bali, tari pendek, Sumatera Utara, tari bagus, Sumatera Barat, tari piring, Riau ada tari makan siri, banyak ya? Tuh. Papua dari mana? Papua tarian apa? Tarian selamat datang. Selamat datang. Lanjut. Nah tadi juga kan kita udah lihat ya video tentang apa? Tari saman Asian Games. Ada tari saman, ada tarian dari Papua, dan lain sebagainya.
Lagu daerah tuh ada apa aja? Ampar-ampar Ampar-ampar pisang. pisang. Haruk Dadali. Haruk Dadali dari Jawa Barat. Terus Bojang Priangan. Bojang Priangan tuh lagu daerah bukan? Bukan. Apusnya dari mana? Papua. Lagu daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Coba bacakan, Jihan. Ciri-ciri lagu daerah. Menceritakan kehidupan Poin-poin. Oh, menceritakan kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Terus memiliki lirik, irama, dan alunan musik yang sederhana. Ya. Lalu ada umumnya tidak diketahui pengarangnya. Ya. Lalu diwariskan secara langsung Dan dan temurun. turun-temurun. Nah, Lagu daerah memiliki fungsi sebagai identitas daerah, pengiring upacara adat, pengiring tari dan sebagainya ya. Lagu daerah. Oke. Nah, di sini tuh ada macam-macam lagu daerah. Kalau lagu Maluku apa? Lagu daerahnya? Ambon manis. Manis ya. Kalimantan Selatan ada ampar-ampar Bisa. Kalau dari Lampung ada apa? Lampung. Cangket Agung. Nah, di sini kalian bisa ditulis ya di buku. Nanti sama ibu diperiksa bukunya. ya Bu. Ya, Bu. Senjata tradisional yang kalian ketahui ada apa aja? Tambak. Kris. Kris. Apa lagi? Celurit. Celurit itu kan termasuk senjata tradisional ya. Senjata tradisional itu senjata warisan budaya dari nenek moyang bangsa Indonesia. Senjata tradisional memiliki berbagai bentuk dan fungsi serta menjadi identitas suatu bangsa. Nih, kalau rencong itu senjata tradisional yang dari Aceh yang terbuat dari logam seperti besi atau kuningan dan gagang dari tanduk kerbau. Ada kerambit, ada pedang Jinawi, keris Jambi, terus juga golok Ciomas, mandau dan lain sebagainya. Banyak ya. Nih, gambarnya bisa dilihat. Jadi senjata tradisional itu mempunyai fungsinya masing-masing juga. Nah, sebelum ke refleksi, ibu mau tahu dulu tadi itu pembelajaran tentang suku keberagaman budaya. Ada suku apa aja? Suku Batak. Suku Baduy, suku Jawa, suku Sunda, suku suku Minang dan lain sebagainya. Tarian daerah ada apa aja? Tari Aceh, Tari Aceh, tari Saman, tari Saman, dan Pendet. tari pendek, terus juga Tari Tortor. lagu daerah lagu daerah ampar-ampar pisang, terus mana pedadali, bunga jepang, apuse. Selain itu apa lagi? Senjata. senjata ada Senjata apa aja? celurit, rencong, Ya. keris. Keris, mandau, kujang dan lain sebagainya ya. Ya. Materi hari ini sudah semuanya ibu sampaikan, anak-anak ibu juga. Ibu harap semua bisa dipahami ya. Nah, sebelum itu ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Tidak ada. Oke, berarti semuanya pada ngerti ya tentang Ngerti, apa Bu. materi yang sudah disampaikan oleh ibu. Baik, sebelum itu tadi ada catatan mengenai senjata dan tarian dan itu sebagainya. Nanti sama ibu diperiksa ya, minggu depan sama ibu diperiksa. Harus sudah beres semuanya. Ya, Bu. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan bisa diterapkan dan dimengerti oleh anak-anak ibu semua. Sebelumnya, boleh KM-nya pimpin doa untuk penutupan pulang. Ya, Bu. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.